Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon wisudawan yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan mengenai kiat jitu memasuki dunia kerja, yang ini tentu sangat diperlukan oleh para calon wisudawan atau para mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliah dan akan memasuki ke dunia kerja. Sebelumnya saya tak mengenalkan diri, nama saya Suyitno Irmim, saya asal Banyuwangi, lahir di Banyuwangi, saya lahir tahun 53, jadi umur saya alhamdulillah sekarang sudah 70 tahun. Alamat saya di Permata Jingga, Blok Cemara nomor 17, Malang. Status saya mantan Direktur Pengembangan di PTPN 11 Persero, Surabaya. Kemudian pendidikan saya terakhir adalah S2 Manajemen Industri di Katholiek Universiteit Leuven, Belgia. Kemudian pengalaman kerja saya 38 tahun, saya pensiun tahun 2012 yang lalu. Saya hobi menulis, jadi karya tulis saya sudah 115 judul buku yang semuanya insya Allah terkait dengan soft skill, yaitu bidang ke-SDM-an. Ya, seperti karakter building, leadership, motivation, etos kerja, dan lain-lain. Padahal background saya itu adalah teknik, yaitu teknik mesin, ya, dan teknik industri tadi itu. Kemudian saya banyak beralih ke hal-hal yang bersifat ke-SDM-an, ya. Sehingga saya sampai sekarang udah nulis 115 judul buku, dan kegiatan saya sekarang sebagai narasumber, kemudian pembicara, baik itu di pelatihan, seminar, dan lain-lain. Adik-adik calon wisudawan dan juga para mahasiswa yang sudah selesai, mengapa materi ini perlu? Karena berdasarkan pengamatan saya selama bekerja, memang untuk hard skill itu para calon-calon pelamar pekerjaan itu setahu saya sudah luar biasa hebatnya, tetapi untuk masalah soft skill mungkin yang perlu ditambahkan gitu. Dan kenapa materi ini perlu? Ya, karena ini sangat bermanfaat pada saat nanti baik kita mau memasuki dunia kerja maupun sudah ada di dalam atau di tempat kerja itu, bagaimana kita membangun motivasi, meniti karir, dan lain sebagainya. Ya, saya akan menjelaskan mengapa materi ini perlu. Yang pertama, agar kita dapat mempersiapkan diri. Jadi kalau kita mau masuk ke satu tempat, ya kalau kita ini tahu kondisi tempat itu, situasinya, dan lain sebagainya, maka kita akan lebih enak untuk kita mempersiapkan diri, ya. Jadi supaya kita memang harus dipersiapkan. Jadi sebelum kita masuk harus mempersiapkan diri lah. Kalau kita ini tahu kondisi kira-kira seperti apa, sehingga persiapan kita akan lebih baik begitu. Kemudian lebih efektif dalam mempersiapkan diri tadi karena kita diberi gambaran, ya. Jadi materi ini akan saya berikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi di tempat kerja, sehingga cara kita mempersiapkan diri nanti akan lebih efektif. Yang ketiga, kita tidak kaget dan tidak canggung saat pertama kali memasuki dunia kerja, karena dunia kerja kan berbeda dengan dunia perkuliahan, ya. Jadi banyak hal dan itu memang sangat berbeda, sehingga supaya tidak kaget, tidak canggung, maka kita harus mengetahui, ya, mengetahui apa kondisi yang terjadi nanti di tempat kerja.
Kemudian memiliki persiapan mental yang memadai. Ya, karena kalau sesuatu itu baru pertama dan kemudian beralih, ya, terjadi perubahan, maka mental kita harus kita persiapkan. Karena saya katakan tadi sangat berbeda dunia kuliah dengan dunia kerja ini sangat berbeda, terutama dalam hal pertanggungjawabannya dan kemudian juga apa yang harus kita lakukan, ya, sangat berbeda. Kemudian memiliki prinsip yang kuat. Jadi di dunia kerja ini banyak hal-hal negatif nantinya yang bisa mempengaruhi. Nah, kita sebelum memasuki dunia kerja, kita harus memiliki prinsip yang kuat begitu, supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ya. Berikutnya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita karena memahami dan punya prinsip, punya mindset yang kuat, yang positif, maka kita pada saat kita sudah masuk di tempat kerja, kita tidak mudah ya terpengaruh, tidak mudah mengikuti hal-hal yang sifatnya negatif, karena kenyataan bahwa di tempat kerja itu banyak hal-hal negatif. Kalau kita iman kita kemudian kita tidak punya prinsip yang kuat, maka kita mudah terpengaruh dan kita tergelincir, kita gagal di dalam tugas di tempat kerja itu. Kemudian juga memahami hakikat kerja. Jadi nanti akan saya berikan penjelasan sebetulnya apa hakikat kerja ini. Ini maksudnya supaya nanti kita dalam bekerja itu kita ini tahu arahnya, tahu maksudnya bekerja, untuk apa kita ini kerja, apa yang kita cari. Kemudian juga termasuk bahwa bekerja ini untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat, sehingga kita nanti harus ya tahu apa yang kita lakukan di tempat kerja, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bisa tercatat sebagai nilai ibadah. Jadi memiliki nilai ibadah, karena bagaimanapun juga kita ini akan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kerja yang cukup panjang ya, sehari 8 jam, dan nanti kita kerja ini mungkin bisa sampai pensiun umur 56, 58. Jadi bagaimana selama bekerja ini kita memiliki prinsip yang kuat, sehingga apa yang kita lakukan di dalam dunia kerja atau di pekerjaan itu bisa dicatat sebagai amal ibadah. Nah, ini penting itu ya, karena kita bagaimanapun juga nanti kita akan ke akhirat juga gitu. Kemudian bekerja dengan tingkat motivasi yang tinggi. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara untuk memotivasi diri kita supaya nanti dalam bekerja ini kita memiliki motivasi yang tinggi. Karena dalam kerja sebetulnya motivasi ini sangat dominan ya. Karena apa? Kinerja atau hasil kerja ini akan sangat ditentukan oleh motivasi. Sementara motivasi ini akan fluktuatif ya, tergantung bagaimana perasaan kita, bagaimana cara berpikir kita, pola pikir kita, supaya kita ini tidak ya motivasi itu naik, turun, malas, rajin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di materi ini, sehingga kita tahu nanti bahwa bekerja ini intinya harus pada tingkat motivasi yang tinggi. Kemudian kita bisa diterima di lingkungan yang baru. Jadi bekerja atau pertama kali bekerja itu kan memasuki dunia yang baru. Nah, tentu kita ini akan kepingin atau berharap pada saat kita memasuki, terutama pada hari-hari pertama atau waktu-waktu pertama, itu bisa diterima oleh lingkungan, sehingga kita ini bekerja dengan enjoy begitu ya, karena kita sudah bisa menempatkan, sudah ada persiapan bagaimana caranya supaya nanti kita ini bisa diterima di tempat yang baru. Itu kira-kira mengapa ya materi ini perlu diketahui atau sangat penting menurut saya gitu.
Baik, kita mulai dengan materi yang ini gambaran ya, gambarannya bahwa kita ini kan lulus kuliah ya, terus kemudian melamar pekerjaan, jadi alurnya seperti ini, kemudian tes seleksi ya, kemudian persiapan masuk kerja, dan yang terakhir tentu masuk di tempat kerja. Nah, posisi adik-adik mahasiswa sekarang mungkin ada yang sudah lulus, tetapi juga mungkin ada yang sedang ya menjalani kuliah terakhir ya. Jadi tugas kita sekarang ini adalah berjuang untuk bisa lulus kuliah dengan nilai yang bagus tentunya. Kemudian mempersiapkan ya, melamar pekerjaan. Ini kita mencari informasi lowongan pekerjaan, kemudian yang lebih penting lagi memilih jenis pekerjaan ya. Jangan sampai kita ini keliru ya memilih pekerjaan, karena di dalam hidup ini ada 3 hal penting untuk memilih, yaitu yang pertama memilih pekerjaan, kemudian memilih agama, sama memilih jodoh. Nah, ini salah satunya adalah memilih pekerjaan ini penting. Kenapa? Karena memilih pekerjaan ini efeknya ya, rentetannya itu panjang sampai nanti kita pensiun begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita memilih jenis pekerjaan, tentu yang paling utama yang untuk memilih ini pertimbangannya adalah bahwa pekerjaan itu adalah halal ya, tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan pemerintah begitu. Jadi kita memilih pekerjaan yang halal. Kemudian kita mempersiapkan surat lamaran tentu. Kemudian kita mengikuti tes seleksi. Apa yang harus kita persiapkan? Jadi mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi, terutama yang sering menjatuhkan itu kan psikotes sama wawancara ini. Kalau masalah-masalah teknis ya, hard skill-nya saya kira sudah luar biasa ya mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, karena referensinya ya, buku-buku, cara kuliah sudah luar biasa, berbeda dengan 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Jadi ada persiapan psikotes, wawancara, kemudian mungkin fokus group discussion itu, dan tes kesehatan gitu. Kemudian setelah itu kita akan persiapan memasuki dunia kerja. Nah, yang akan banyak saya bahas ya pada materi ini adalah persiapan masuk kerja. Jadi bagaimana nanti persiapannya, mentalnya, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah di tempat kerja, sudah kerja itu bagaimana supaya karir bisa meningkat, bisa enak, dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas. Tetapi terkait dengan bagaimana persiapan Anda supaya lulus itu, saya pikir Anda sendiri yang harus berusaha. Terus kemudian juga bagaimana melamar pekerjaan, memilih pekerjaan, ini tidak saya bahas di sini, dan Anda harus berusaha sendiri sampai masuk di tempat kerja. Nah, yang banyak kita bahas adalah persiapan masuk kerja dan setelah masuk kerja. Baik, yang pertama yaitu mengenali hutan belantara dunia kerja. Nah, ini luar biasa ini. Kenapa atau mengapa dikatakan hutan belantara ya? Ya karena bagi kita yang belum, atau adik-adik mahasiswa atau calon pelamar pekerjaan itu belum pernah bekerja, tentu untuk memasuki dunia kerja itu ibaratnya kan masuk di hutan belantara. Ya, tempat kerja itu penuh misteri. Jadi banyak hal-hal yang nanti terjadi dan sekarang belum kita ketahui gitu. Oleh karena itu saya kenalkan, saya jelaskan di tempat kerja itu kayak apa. Jadi kalau ibarat kita ini masuk hutan, kalau kita tidak tahu sama sekali kondisi hutan itu, maka begitu kita nanti masuk itu kaget-kaget gitu. Ternyata banyak jurangnya, ternyata banyak hewannya yang buas dan lain sebagainya. Karena kita tidak ada persiapan, bahkan tidak tahu kondisinya, maka kita bisa gagal memasuki hutan itu.
Sama dengan di tempat kerja. Jadi kalau kita ada persiapan, kemudian kita sudah tahu dulu gambaran di tempat kerja itu kayak apa, maka kita akan lebih mudah mempersiapkan dan nanti akan bisa kita lalui rintangan-rintangan atau hal-hal yang harus kita atasi gitu. Ya, jadi di tempat kerja atau di hutan itu akan terdapat berbagai macam orang. Jadi di tempat kerja ini berbagai macam orang nanti ada di sana, kemudian berbagai masalah juga ada di sana. Oleh karena itu, mengenali dunia kerja itu sangat diperlukan sebelum kita betul-betul memasuki dunia kerja itu. Nah, saya akan memberikan gambaran ya. Pada saat kita di bangku kuliah dulu, itu kan semuanya relatif sama gitu ya. Jadi umur teman-teman kita waktu kuliah itu relatif sama, umur 20 tahunan, umur 20. Nah, itu relatif sama gitu. Kemudian yang dihadapi mata kuliah juga sama. Kalau kita jurusannya sama, maka yang dihadapi masalah yang dihadapi itu relatif sama gitu. Kemudian mengerjakan sesuatu yang relatif sama juga ya. Tugas dan tanggung jawab itu juga relatif sama ya. Kemudian memiliki tujuan sama, yaitu supaya bisa cepat lulus dengan hasil yang baik gitu. Jadi saat di kuliah kira-kira kondisinya seperti ini. Jadi semuanya relatif sama dengan yang dialami oleh teman-teman kita gitu. Nah, kalau kondisi di tempat kerja itu berbeda ya. Paling tidak yang pertama itu suasana lokasi dan propertinya itu berbeda. Jadi kalau di tempat kuliah ya apa propertinya seperti itulah. Di tempat kerja berbeda, bisa lebih canggih tapi juga bisa lebih sederhana. Kemudian pegawai yang ada di tempat kerja itu umurnya bervariatif, beda-beda. Ada yang sudah tua, yang sudah mau pensiun, ada yang umur 50, ada yang umur 40, ada umur 25, bahkan baru masuk kerja setahun yang lalu, itu ada. Jadi pegawai yang akan kita hadapi, yang kita temui di tempat kerja, itu nanti bisa berbeda-beda umurnya. Nah, ini kan perlu satu persiapan bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda, ya umurnya terutama. Ya kalau di tempat kuliah kan sama-sama mudah semua apa gitu. Ya kemudian background ilmu yang tidak sama. Jadi background ilmunya atau keahliannya itu berbeda-beda gitu. Ada yang keuangan, ada yang teknis, ada yang marketing, ya ada yang hukum, psikologi dan lain sebagainya. Nah ini kan juga perlu bagaimana strategi kita untuk menghadapi orang-orang yang berbeda background ilmunya. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya yang berbeda juga. Jadi masing-masing orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Nah itu kondisi di tempat kerja seperti itu, berbeda dengan kalau kita waktu kuliah dulu. Kemudian karakter lah ini, karakter dan sikap perilaku yang berbeda-beda karena pekerja di situ kan ilmunya itu juga berbeda-beda dan ijazahnya juga berbeda-beda. Ada yang SMA, ada yang S1, S2, S3 ya. Kemudian perilakunya juga sangat berbeda dan karakternya berbeda pula. Karena apa? Karena dari berbagai daerah ya, terus kemudian dari berbagai universitas yang tentu budayanya juga berbeda-beda gitu. Sehingga kita harus tahu bahwa nanti di sana banyak karakter dan sikap perilaku yang berbeda. Kemudian tingkat loyalitas yang berbeda-beda juga karena masing-masing orang punya sikap dan perilaku sendiri-sendiri sehingga loyalitasnya itu juga berbeda-beda. Orang ada yang loyalitasnya tinggi, disiplinnya tinggi, kemudian rasa memilikinya tinggi, tetapi ada orang yang juga acuh tak acuh ya, tidak terlalu perhatian terhadap perusahaan dan lain sebagainya. Jadi berbeda loyalitasnya. Kemudian tujuan kerjanya juga tidak sama. Ada yang tujuan kerjanya memang serius untuk mencari rezeki, tapi juga ada yang hanya
untuk mencari batu loncatan ya. Terus kemudian juga ada yang orang kerjanya, wah saya di sini ini harus mencari uang sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Jadi tujuan kerja dari masing-masing orang pun tidak sama ya. Kemudian jenjang, ini yang penting lagi juga ini, bahwa di tempat kerja itu jenjang kepangkatan itu juga berbeda-beda. Ada yang namanya manajer, ada yang namanya asisten manajer, supervisor ya, terus pekerja biasa, bahkan ada yang paling rendah, katakanlah OB dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan menghadapi orang-orang yang tingkat levelnya itu berbeda-beda. Lah ini juga harus memerlukan satu strategi untuk menghadapi mereka supaya nanti kita ini bisa diterima. Jadi begitu. Jadi kondisi di tempat kerja ini bermacam-macam, berbeda-beda. Bahkan nanti akan saya gambarkan bagaimana di tempat kerja itu banyak masalah dan lain sebagainya. Ini bukan memberikan satu informasi untuk menakut-nakuti, tidak. Tetapi sama seperti tadi, kalau kita mau masuk ke hutan, itu diinformasikan bahwa di hutan itu ada harimau, ada gajah, ya, ada kera, kemudian ada jurang, ada lereng-lereng yang curam dan lain sebagainya. Sehingga saya informasikan supaya ada gambaran. Kalau ada gambaran, berarti nanti kita ini sudah bisa mengantisipasi bagaimana kondisi itu bisa kita atasi. Nah, saya akan memberikan satu gambaran hal-hal negatif yang ada di tempat kerja, gitu ya. Yang pertama, ya, biasanya itu pegawai yang lama yang sudah ada di situ, itu sebagian itu tidak membelkam para pegawai baru. Kenapa punya pikiran seperti itu? Apalagi kalau yang mau masuk itu S2, S1 lah, mereka juga agak grogi. Nanti jangan-jangan ini nanti akan menggeser posisinya. Jadi dia tidak terlalu mau welcome. Jadi ini ada. Nah, bagaimana nanti kita menyikapi orang-orang yang seperti ini? Kemudian ada yang bersikap cuek, sinis dan tidak peduli. Itu juga ada, ya. Kemudian sulit diajak kerjasama, ya. Banyak terjadi konflik di tempat kerja itu, ya, sering terjadi konflik. Nah, itu juga merupakan gambaran di tempat kerja. Kemudian ada karyawan yang kerjanya malas. Nah, ketemulah kita dengan orang-orang yang kerjanya itu malas, kemudian tidak mau bekerja dengan baik dan seperti itu. Nah, kita harus bisa menghadapi. Suka menggunjing dan memfitnah. Nah, ini juga nanti kita ketemu dengan orang-orang seperti ini di tempat kerja ini, suka menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang sering terjadi ini adalah jegal menjegal. Jadi kalau urusan pangkat, jabatan itu di tempat kerja itu ada kebiasaan orang-orang yang kurang baik itu jegal menjegal, jadi saling menjatuhkan untuk supaya mendapatkan ya posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Kemudian ada klik-klikan. Nah, di satu perusahaan atau di satu instansi itu kan banyak karyawan sama pegawainya. Nah, itu biasanya juga ada klik-klikan, jadi kelompok-kelompok gitu, katakanlah berdasarkan daerah gitu. Kalau kita ada satu perusahaan, wah ini kita karyawan asalnya dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Sumatera begitu. Ada kelompok klik-klik yang itu saling berkumpul, artinya nanti kalau ada apa-apa akan diutamakan dari grupnya atau kliknya itu. Apalagi kalau sudah menyangkut universitas, jadi ada karyawan pegawai di situ lulusan katakanlah satu universitas. Nah, nanti orang-orang yang sama itu akan mendapatkan perhatian kalau kebetulan karyawan yang memiliki jabatan itu juga punya klik, ya, artinya klik universitas, klik daerah, kedaerahan dan lain sebagainya. Ada nanti di tempat kerja seperti itu. Kemudian ada juga nanti ketemu dengan pegawai karyawan yang hobinya itu protes, jadi selalu protes apapun yang diputuskan oleh atasan itu selalu diprotes.
suka bikin masalah. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kita bekerja itu dibayar, itu bukan untuk bikin masalah, gitu. Jadi justru malah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu. Jangan sampai kita keliru. Jadi karyawan, jadi pegawai, sudah dibayar kok malah bikin masalah. Apa ada tugas dari perusahaan itu kita dibayar itu untuk tugasnya bikin masalah? Kan tidak ada. Tetapi masih banyak juga kita lihat di tempat kerja itu orang dibayar itu justru pekerjaannya bikin masalah. Kita jangan sampai seperti itu. Kemudian juga ada yang orang sukanya itu ngompori, manas-manasi ya teman-temannya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik di dalam perusahaan ini. Ya, kemudian ini nanti kalau ketemu dengan orang yang suka ngadok juga, jadi ada karyawan atau pegawai yang suka ngadok sama atasan. Nah, gambaran-gambaran negatif yang ada di tempat kerja ini saya sampaikan masalahnya supaya kita bisa mengantisipasi, bisa mengatasi kalau ketemu hal-hal atau kondisi yang negatif seperti ini. Ya, dengan demikian perlu ya, kita ini perlu strategi khusus untuk bisa beradaptasi ya. Karena kita baru saja masuk, ya kita harus bisa diterima dengan baik. Nah, yang dimaksud adaptasi itu bukan mengikuti, tetapi kita bisa diterima kalau bisa kita ini sebagai katakanlah lulusan S1 ya, sarjana atau S2 gitu yang memiliki idealisme tinggi, bagaimana kita bisa memperbaiki, bisa mempengaruhi orang-orang di dalam perusahaan itu untuk bisa bekerja lebih baik, begitu. Tetapi tentu kita karena masih baru harus adaptasi dulu sampai kita mempelajari kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Dan pesan saya ya supaya kita tidak salah langkah, jangan terlalu mengedepankan ijazah atau keahlian dulu. Tenang saja dulu, terutama pada minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama kita ini tenang saja, kita kita selidiki dulu, kita pahami dulu kondisinya. Nah, suatu saat pada saat kita sudah bisa diterima, kemudian kita sudah bisa dipercaya atau orang lain sudah mempercayai kita gitu. Nah, baru kita mulai bagaimana caranya untuk melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu. Ya. Hal-hal positif di tempat kerja. Nah, kalau tadi kan saya sampaikan hal-hal negatif di tempat kerja, tetapi di tempat kerja ini juga banyak hal-hal positif yang bisa memberikan satu dorongan semangat tinggi untuk kita bekerja di tempat itu. Yang pertama, beberapa pegawai senang dengan kehadiran pegawai baru. Ya, jadi ada banyak juga ya saya katakan pegawai yang senang dengan kehadiran pegawai yang baru. Ini orang-orang yang kepingin maju, ya, karena pegawai baru biasanya itu ijazahnya atau pengetahuannya lebih up to date begitu, sehingga pegawai yang sudah ada itu berharap bisa sharing, bisa tukar menukar informasi, sehingga orang yang sudah lama itu mendapatkan ilmu baru yang dari kampus ini. Kemudian bisa juga bersikap ramah, peduli, dan suka membantu. Jadi banyak juga orang yang di tempat kerja itu orangnya juga ramah, peduli, dan suka membantu juga. Kemudian mudah diajak kerjasama. Yang perlu diingat ya bahwa kalau dulu di kuliah itu bisa saja kita ini mengerjakan tugas sendiri, ya, kemudian belajar juga sendiri gitu ya. Tapi di tempat kerja ini nanti kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kita bekerja sama dengan bagian-bagian lain. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan komunikasi ya dengan orang lain. Tapi banyak juga orang di tempat kerja itu yang mudah untuk diajak kerjasama. Kemudian banyak juga ya karyawan pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi lah, yang begini-begini ini yang harus ditiru. Terus kemudian juga
ada pegawai-pegawai yang mau membimbing kita. Jadi orang-orang yang memang kepingin bawahannya maju ya, kemudian orang yang baru itu segera menguasai masalah-masalah yang ada di tempat kerja, biasanya dia mau membimbing ya. Terus kemudian memiliki sifat-sifat positif yang lain. Jadi di tempat kerja masih banyak orang-orang yang atau kondisinya yang positif juga banyak ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa di tempat kerja itu ada aturan dan SOP-nya. Jadi standar operating prosedurnya itu ada. Jadi kalau kita dulu di kuliah itu mungkin nggak terlalu ya ada aturan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita masuk di tempat kerja, maka di tempat kerja ini banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti, ya harus kita patuhi begitu. Nah ini antara lain adalah yang pertama itu adalah aturan ya kalau ini katakanlah di pegawai negeri atau pemerintah maka aturan dari pemerintah itu ya. Tetapi kalau itu swasta biasanya ada yang namanya perjanjian kerja bersama. Jadi antara karyawan dengan manajemen itu membuat satu kesepakatan perjanjian. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Nah, biasanya itu perjanjian kerja bersama itu meliputi hak dan kewajiban dari karyawan ya maupun dari manajemen. Gitu. Hak kewajibannya apa di situ? Nah, itu perlu kita nanti membaca ya semua yang ada di dalam perjanjian kerja bersama supaya kita tahu bahwa rambu-rambunya seperti ini. Kemudian ada standar operating prosedur. Ini masing-masing bagian itu biasanya punya SOP-nya sendiri-sendiri. Katakanlah bagian keuangan, bagian teknis, bagian produksi, bagian marketing itu punya standar operating prosedur sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada aturan yang tidak tertulis. Jadi satu kebiasaan yang itu meskipun tidak tertulis tetapi itu merupakan aturan. Nah ini biasanya ini menyangkut masalah tata krama, sopan santun, unggah ungguh ya, ya. Kemudian juga masalah-masalah terkait dengan keposisian. Jadi posisi kita ada di mana di tingkat level bawah atau atas lah itu ada aturan-aturan yang kadang-kadang tidak tertulis tetapi kita harus mematuhi lah itu kita harus tahu lah tahunya bagaimana ya kita nanti bertanya sama memperhatikan sikap dan perilaku orang-orang yang sudah lama di situ. Kemudian ya tadi yang keempat tata krama dan sopan santun ya kemudian juga budaya kerja karena di setiap perusahaan itu memiliki budaya kerja sendiri-sendiri dan ini biasanya juga tertulis gitu sehingga kita bisa mempelajari. Nah, dengan kita tahu bahwa di tempat kerja ini ada aturan dan SOP, kita ini sejak mau masuk itu sudah ada persiapan bahwa nanti begitu saya masuk di tempat kerja itu berarti saya harus banyak ya mematuhi mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat kerja ya. Jangan kita tetap bertahan bahwa kita mau semau gue, seenaknya sendiri, tidak bisa. Jadi di tempat kerja ada aturan dan SOP-nya. Kemudian gangguan dan godaan di tempat kerja. Ini memang saya berikan gambaran ya supaya nanti kita ini siap gitu. Ya, yang pertama itu biasanya ya gangguan atau godaan pikiran kita ini kalau bisa gajinya tinggi tetapi kerjanya ringan. Ini merupakan sesuatu yang apa ya, yang negatif kurang baik lah. Minta gaji tinggi kerjanya minta ringan. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan bahwa kita harus kerja keras gitu untuk bisa mendapatkan satu tingkatan atau level tinggi gaji tinggi ya harus kerja keras, disiplin yang tinggi dan lain sebagainya. Banyak gitu. Kemudian mementingkan diri sendiri. Nah, di tempat kerja ini seringkali banyak juga orang yang maunya itu ya kepentingannya sendiri gitu loh. Jadi selain kita mengerjakan sesuatu untuk perusahaan atau untuk tempat kerja,
tapi juga ada kepentingan-kepentingan kita yang kita selipkan di situ. Nah, ini godaan juga ini. Kemudian mengambil yang bukan haknya. Lah ini sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi karyawan, pegawai itu yang mengambil ya karena ada kesempatan ya. Ada kesempatan dan ada kemauan sehingga kita tergiur, terdorong, terpengaruh untuk mengambil ya atau menginginkan yang bukan haknya untuk kita miliki ya kasarnya sajalah korupsi begitulah gitu ya. Kemudian mencari kedudukan dengan menggunakan segala cara atau menghalalkan segala cara. Jadi ini nanti juga menggoda ya di tempat kerja. Jadi bagaimana kita bisa naik pangkat cepat, level kita cepat naik, tapi dengan cara-cara yang tidak bagus. Gitu. Kemudian selalu mencari kambing hitam. Jadi nanti pada saat kita bekerja itu penuh dengan masalah-masalah yang muncul. Nah, orang-orang itu seringkali itu begitu ada masalah itu tidak mau tanggung jawab, tetapi kita mencari kambing hitam. Jadi kita menghindar gitu, tapi mencari siapa kira-kira yang bisa disalahkan gitu. Jadi seharusnya di tempat kerja nanti tidak ya mencari kambing hitam, tetapi kalau memang kita yang harus bertanggung jawab ya harus berani bertanggung jawab. Terus kemudian ini yang juga sering terjadi yaitu cinta lokasi ya, karena di tempat kerja itu kan ada laki perempuan ya, tentu karena laki perempuan ya pasti ada perasaan yang walaupun sudah punya istri, punya suami, tetapi bisa jadi karena tiap hari ketemu itu bisa cinlok ya, cinta lokasi dan sampai pada tingkatan berselingkuh. Nah, ini masalah gitu loh ya, artinya tidak bagus gitu loh. Nah, kalau kita sudah sejak awal kita tahu bahwa ya seharusnya kita bekerja, kalau memang kita sudah memiliki istri atau memiliki suami, ya sudah tidak akan melakukan perselingkuhan. Nah, ini adalah goda-godaan yang kira-kira ada di tempat kerja. Nah, sekarang saya juga mau menjelaskan bahwa di satu perusahaan itu biasanya juga punya mitra kerja. Nah, kita ini harus bersikap bagaimana dengan mitra kerja supaya ya perusahaan kita ini kan sebetulnya begitu memasuki atau tempat kerja itu kita diterima sebagai pegawai, itu tugas kita ini secara umum adalah bagaimana pekerjaan di tempat kerja atau katakanlah perusahaan itu bisa berjalan lancar termasuk dengan mitra kerja. Nah, kita harus menjaga hubungan dengan mitra kerja. Tetapi yang perlu diingat bahwa mitra kerja pun juga ada yang berbuat tidak baik terhadap perusahaan, terhadap kita begitu, sehingga mempengaruhi. Nah, ini kan kita harus bijak begitu, ya. Jadi yang pertama mitra kerja kita ini adalah pelanggan dan konsumen besar ya. Terus kemudian supplier atau pemasok ya, pemasok apa ya, kalau perusahaan kita ini katakanlah perusahaan gula gitu ya, bahan bakunya kan tebu ya. Bagaimana suppliernya tebu, pemasok tebunya bisa kita rangkul, kita layani dengan baik gitu. Kemudian instansi pemerintah. Nah, maksudnya ini kita ini kan perusahaan berada di negara ya. Negara punya aturan ya. Pemerintah itu punya aturan yang mengatur, meregulasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita harus mematuhi gitu loh. Masalah umpamanya lingkungan hidup, masalah keselamatan dan lain sebagainya, ya izin-izin dan lain sebagainya itu harus kita penuhi ya. Dan kalau umpamanya saja kita ini nanti juga bisa terjadi, mohon maaf, regulasi itu tidak dipenuhi tetapi kita membayar begitu. Nah, ini jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya kita penuhi saja aturan-aturan yang ada di pemerintah sehingga kita aman, tidak ada masalah di belakang. Kemudian mitra kerja ini kan juga lingkungan masyarakat dan juga lembaga masyarakat. Nah, bagaimana kita ini bisa bekerja sama ya dengan masyarakat di sekitar,
kemudian juga LSM mungkin juga begitu ya. Tetapi kita pada batas-batas yang positif begitu ya. Nah, menghadapi mitra kerja yang notabene bukan orang dalam satu perusahaan itu maksudnya perlu teknik dan strategi agar hubungan kemitraan tetap terjaga baik. Tetapi tidak mengikuti arus yang sifatnya negatif. Maksudnya bisa saja mitra kerja itu mengajak hal yang tidak baik. Itu tidak usah kita ikuti. Sebab tidak sedikit mitra kerja tersebut sering berpikir negatif seperti mementingkan diri sendiri, sok kuasa itu kalau dari pemerintah, merasa dibutuhkan, mengajak ke arah tidak baik dan sengaja mau memperdaya perusahaan atau tempat kerja kita. Nah, sebagai orang yang mau memasuki hutan, ya, jadi kita ini masih mau masuk kerja, ya dunia kerja, maka mengenal kondisi real itu sangat membantu kita dalam mempersiapkan diri. Tujuannya agar kita sedini mungkin mempersiapkan strategi apa yang kita pakai untuk menghadapinya, sehingga kita bisa diterima tetapi tidak larut dalam hal-hal yang bersifat negatif. Jadi apa yang sudah saya jelaskan di muka mengenai kondisi negatif di perusahaan atau di tempat kerja, kondisi positif, terus kemudian kemungkinan terjadi godaan dan lain sebagainya, ini sudah saya jelaskan dengan gamblang, sehingga kita sekarang tinggal menyusun strateginya bagaimana kita menghadapi kalau betul-betul nanti kita masuk kemudian ketemu dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sekarang saya mau memberikan gambaran yang indah tentang dunia kerja supaya kita ini nanti dalam bekerja ini bisa lebih happy dan bisa menata ya supaya aktivitas kita di tempat kerja itu bisa tadi itu kita bisa enjoy dan kemudian kita juga bisa berupaya supaya kegiatan kita di tempat kerja itu bisa dicatat sebagai ibadah atau bernilai sebagai ibadah. Jadi tempat kerja ini adalah tempat kita bersilaturahim ya. Jadi lebih bahagia gitu ya, yang tadinya di rumah sama anak-anak atau sama keluarga, istri, tapi di tempat kerja kan kita banyak ya bergaul dengan pegawai yang lain, sehingga itu tempat kita ya, kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim. Ya, tempat kerja adalah tempat untuk mendapatkan teman baru ya. Tentu di perusahaan ini banyak teman-teman yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, kemudian kita berhubungan dengan mitra dan lain sebagainya. Jadi tempat kita untuk mendapatkan teman baru. Kemudian tempat kerja ini juga tempat kita mengais rezeki. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi tempat ini kita anggap sebagai sawah ladang kita, tempat untuk mengais rezeki, untuk memenuhi kehidupan keluarga kita ya. Jadi harusnya kita memiliki loyalitas yang tinggi, bekerja dengan baik karena tempat itu adalah tempat kita untuk mendapatkan rezeki ya, untuk kehidupan keluarga kita, dan bahkan tempat kerja ini adalah tempat kita untuk bisa mendapatkan pahala nanti di akhirat atau di surga. Kemudian tempat kerja adalah tempat mencari ilmu dan pengalaman. Jadi kita dengan masuk di tempat kerja kita akan mendapatkan ilmu ya, karena kita mau belajar dengan teman-teman sekerja gitu. Kemudian kita juga sering diberikan training, pelatihan, dan kita memiliki pengalaman tentu ya. Jadi tempat kerja tempat kita mencari ilmu dan mencari pengalaman. Kemudian tempat kerja itu juga tempat untuk menukar atau saling tukar menukar informasi ya, pengalaman ya, kemudian juga kejadian-kejadian apa gitu, kita bisa saling tukar menukar informasi dengan teman. Kemudian tempat kerja itu tempat mengaktualisasi diri. Artinya kita ini kan bekerja ini tidak hanya uang yang kita cari gitu ya, tapi adalah satu kesempatan untuk menunjukkan atau untuk berkarya ya,
mengaktualisasikan kemampuannya, ya, kemampuannya. Jadi kita bisa menyalurkan, ya, mungkin bakat, ya, kemampuan, keahlian dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan di tempat kerja ini. Kemudian yang mungkin terakhir ini, maksud saya gambaran indah di dunia kerja, bahwa tempat kerja ini merupakan tempat kita mengabdi kepada Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan itu menciptakan nanti manusia ini, ya, nanti saya jelaskan lebih detail di belakang, bahwa tujuan Tuhan itu adalah supaya manusia ini mengabdi, beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satu cara, ya, salah satu melaksanakan tujuan Allah tadi, Tuhan tadi, adalah dengan bekerja, ya. Bekerja itu merupakan ibadah. Nah, nanti di dalam bekerja ini kita harus memiliki niat yang benar, kemudian keyakinan yang benar, keikhlasan, ya, supaya betul-betul, katakanlah minimal 8 jam sehari itu bisa dicatat atau bisa bernilai sebagai ibadah. Kita mengabdi kepada Allah lewat, ya, bekerja di perusahaan atau di tempat kerja ini. Ya, itu kira-kira gambaran indah sehingga kita ini bekerja ini akan ada motivasi karena tahu bahwa gambaran indah dunia kerja seperti yang saya jelaskan barusan. Ya. Terus suasana indah lainnya tentu ada, ya, kerjasama yang baik antar teman, antar bagian, komunikasi terjalin lancar, hubungan kekeluargaan yang sangat erat, pimpinan yang amanah, bijak, ya, sehingga bawaan rasa aman dan enjoy dalam bekerja. Perilaku bawahan yang patuh dan santun, hubungan atasan dan bawahan yang harmonis. Pendek kata, masih banyak juga, ya, kondisi di tempat kerja yang menyenangkan. Nah, tentu ada pertanyaan yang pertanyaan di benak kita, apakah bekal ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah dan kuliah itu bisa untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja? Nah, ini pertanyaannya. Nah, jawabnya jawabnya tentu bisa, ya, bisa. Ya, tetapi belum cukup. Nah, ini tetapi belum cukup. Perlu ilmu-ilmu lain yang melengkapi, terutama yang bersifat non teknis, ya. Sebab kenyataannya nanti setelah kita terjun di dunia kerja, yang dominan, ya, yang dominan itu justru hal-hal yang bersifat non teknis, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya, di belakang, bahwa sukses atau kegiatan kita yang dominan nanti di tempat kerja itu bukan hard skill, tetapi adalah soft skill. Jadi yang bersifat non teknis, gitu. Ya, kenyataan yang terjadi di tempat kerja, ya, yang dominan adalah non teknis, yaitu apa? Yang non teknis tadi, yang pertama itu bagaimana kita mengelola, ya, diri sendiri, yang pertama itu, ya. Kemudian bagaimana mengelola orang lain, ya, bagaimana supaya orang lain itu bisa menerima kita, atau kalau kita sebagai pimpinan nanti orang lain itu bisa mematuhi, ya, mengikuti apa yang kita minta, begitu. Tapi masih ada kurang satu lagi sebetulnya ini. Jadi nanti juga masalah-masalah yang terkait dengan spiritualitas. Ini nanti juga yang penting dan dominan, ya. Dari uraian singkat tadi dapat disimpulkan bahwa mengenal kondisi dan situasi real di dunia kerja sangat mutlak diperlukan agar kita dapat mempersiapkan diri, terutama siap mental untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi di tempat kerja. Baik, adik-adik calon wisudawan atau mahasiswa, untuk uraian yang tadi itu kita sudahi dulu. Ini masuk ke episode yang pertama, dan ini nanti persiapan masuk kerja ini akan saya masukkan ke episode yang kedua. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi episode pertama, nanti akan kita lanjut episode yang kedua.
mungkin nanti cukup sampai 3 episode karena kalau saya teruskan ini terlalu panjang. Baik, saya akhiri untuk episode yang pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang kondisi di tempat kerja. Saya akhiri episode pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.